Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu perangkat desa yang berbahagia di mana saja berada. Kali ini saya akan berbagi tentang cara melakukan absen di aplikasi EasyDesk. Ya, baik, kita langsung saja. Yang pertama, Bapak dan Ibu silahkan buka terlebih dahulu data pegawainya. Ya, di sini di dashboard bisa lewat sini ya. Pilih yang go to ini atau lewat shortcut di sini Bapak Ibu ya, yang di atas tuh yang ini. Kemudian pilih data pegawai. Baik. Nah, di sini di data pegawai ini kan ada ID absen ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini digunakan apabila Bapak dan Ibu absennya mau menggunakan mesin absensi gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu nanti store wajah sama jari gitu ya, atau tangan ke mesin absensi tersebut. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau absen menggunakan mesin absensi, nanti silakan hubungi kami aja ya. Nah, silakan japri. Baik. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan tutorial gitu ya, panduan bagaimana cara absen tidak menggunakan mesin absensi gitu ya. Baik. Nah, nanti yang pertama tentu saja di kolom aksi nih, Bapak dan Ibu tinggal diklik aja di kolom aksi yang warna hijau, yang edit ini diklik gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja ke bagian bawah di sini di absensi, di waktu kerjanya. Nah, ini pilih perangkat desa gitu ya. Pilih perangkat desa. Kemudian untuk urutan laporan ini defaultnya itu 0 gitu ya. Maksudnya nanti di laporan absensinya untuk laporan bulanan atau tahunan itu akan berdasarkan abjad gitu ya, A, B, C, D gitu sampai Z gitu. Nah, ini kalau kita pingin misalkan ku gitu ya, atau nama kepala desanya itu misalkan namanya Jepri gitu ya, itu kan huruf Z gitu ya. Nah, kita pingin dia ada di nomor 1. Nah, maka caranya di urutan laporan ini Bapak dan Ibu tinggal ketikkan aja -1. Seperti ini untuk ngepin biar si orang tersebut tetap di nomor 1 begitu ya. Paham ya? Baik, kita deployin dulu nih. Jadi 0 aja. Nah, kemudian untuk ini isian longitude dan latitude ini kita abaikan aja dulu ya. Gitu. Ini nanti insya Allah akan datang penjelasannya nanti di tutorial tentang bagaimana absen menggunakan akun perangkat desa masing-masing. Nanti akan di HP gitu ya, biar ada batas. Nah, itu nanti ada penjelasannya insya Allah. Kita fokus dulu ke sini gitu ya. Baik, ini kita abaikan dulu. Nah, setelah itu, setelah memastikan ini perangkat desa, kemudian urutannya, kemudian klik save di atas di sini. Baik. Data pegawai berhasil diubah. Kita lakukan ke semua data pegawai seperti itu ya. Baik. Ini satu udah ya. Misalkan kita lagi Bapak Yogi misalnya. Ini kita ubah nih di kolom aksi juga. Kemudian di bagian absensi ini sepertinya jadikan perangkat desa, urutannya 0 misalkan gitu ya. Oke. Kemudian simpan. Kemudian seperti ini. Kemudian satu lagi misalkan Bapak Yosa gitu ya. Kita klik tombol edit yang warna hijau ini di kolom aksi. Kemudian scroll ke bawah. Ya, di sini ada absensi ya. Ininya kita jadikan perangkat desa supaya tampil nanti di laporan gitu ya. Nah, urutannya kita nolin dulu ya. Baik. Kemudian kita simpan ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu lakukan ke semuanya gitu ya. Nah, baik. Setelah itu, ini nanti ada tulisan begini ya. Berarti kalau ini kan belum ada nih. Silakan dilanjutkan saja. Ini untuk contoh. Nah, kemudian setelah melakukan hal ini, baru kita bisa melakukan absen. Nah, untuk absensinya di mana? Diklik ini aja nih yang atas nih ya, yang bulatan ini diklik. Kemudian pilih menu absensi pegawai.
seperti ini. Baik. Nah, kita ke ini dulu, ada pengaturan ya di sebelah kanan nih, di menu utilitas. Di sini di menu utilitas hari libur ya. Silakan diisi dulu hari liburnya. Oke, supaya nanti laporannya itu menjadi laporan yang terpercaya gitu ya, laporan yang apa adanya. Nanti tinggal klik tambah nih, klik tombol tambah, kemudian disesuaikan. Misalkan kita bulan Mei misal ya, berarti 1 Mei itu apa namanya, hari buruh ya. Kita isikan keterangannya hari buruh seperti itu, kemudian simpan. Terus sampai selesai ya. Ini contoh kedua, jadi tinggal klik tambah saja, kemudian sesuaikan tanggalnya. Hari libur itu tanggal berapa lagi? 9 ya. Tanggal 9, kemudian keterangannya apa ya? Kenaikan Isa misalkan Al-Masih seperti ini, kemudian simpan. Dan seterusnya silakan Bapak dan Ibu tambahkan gitu ya. Nah, kemudian setelah mengisi ini, kita juga mengisi waktu kerja di sini ya. Di menu utilitas, kemudian di menu waktu kerja silakan disesuaikan gitu ya. Misalkan klik ubah, silakan disesuaikan dulu. Nah, kalau udah selesai klik simpan. Begitu. Nah, setelah memastikan itu, ini sudah diisi ya. Ini menu laporan ini nanti akan tampil ya. Ini izin kehadiran apabila orang tersebut izin sakit atau kemana gitu ya, tinggal klik tambah saja di sini seperti biasa. Nah, kemudian kita langsung ke menu absen. Jadi untuk absensi tinggal Bapak dan Ibu pilih yang menu absen ini yang ada warna hijau nih, tinggal diklik saja gitu ya. Kemudian pilih nama pegawainya di sini, misalkan Bapak Yogi misalkan ya, beliau apa nih statusnya di sini, apakah masuk atau pulang gitu. Misalkan masuk, tanggal berapa masuknya, misalkan tanggal 1 Mei ya, seperti ini. Nah, kemudian jamnya, misalkan dia masuk jam 7 lewat 10 menit misal gitu. Nanti klik simpan, jebret di sini simpan. Nah, nanti ada keterangan nih seperti ini. Tanggal 1 Mei itu kan hari libur, ya kan? Maka ada keterangan di sini. Ini adalah hari libur. Anda tetap mau absen begitu. Nah, kalau absen tinggal oke, kalau enggak ya tinggal cancel. Oh iya ya, ini kan hari libur begitu. Gampang ya? Baik. Misalkan kita ganti aja jam masuk ya, yaitu tanggal 2. Misalkan di sini. Tanggal 2, kemudian dia masuk jam 7 lewat 15 menit misalkan gitu. Baik. Kemudian simpan. Nah, ini akan masuk. Ya, seperti ini. Begitu. Kemudian pulangnya lagi. Misalkan beliau pulang, maka cari namanya, kemudian statusnya kita ganti jadi pulang. Oke, tanggalnya tanggal 2 seperti ini misalkan, kemudian jamnya beliau pulang karena lagi ada acara misalnya, jadi sampai sore, misalkan sampai jam 4. Ya, tinggal seperti ini. Begitu. Lalu klik simpan. Paham ya? Jadi sangat mudah seperti itu. Baik. Sekarang kita cek laporannya bagaimana. Kita cek di laporan. Misalkan ini ya, laporan bulanan. Nah, ini maka akan seperti ini. Ya. Nah, ini akan tampil halaman seperti ini. Kemudian di bulannya nih kita sesuaikan lagi ya. Bulan Mei, tahunnya tahun 2024. Kemudian klik proses untuk menampilkan hasil absensinya. Oke. Nah, maka akhirnya akan tampil nih tanggal 1 libur gitu kan di sini. Nah, ini masuk nih. Kenapa di sini ada 3 perangkat desanya ya, karena baru 3 yang sudah kita ubah di absensi tadi itu yang perangkat desa. Paham ya? Begitu. Jadi ini masuk, ini jam keluar. Demikian. Jadi sangat mudah. Paham ya, Bapak dan Ibu? Di sini ada tombol rekam dan data rekam. Nah, saran kami sih setiap akhir bulan bolehlah ditekan tombol rekam ini, gitu ya. Jadi jangan lupa nanti dipilih ininya, bulannya, kemudian pilih tahunnya, lalu klik proses supaya tampil, gitu ya.
Misalkan nih kita mau absensi lagi, misalkan Bapak Yosa gitu ya, misal ya. Satu lagi nih, misalkan berarti klik menu absen ini, kemudian cari nama pegawainya Bapak Yosa gitu kan. Beliau masuk misalkan tanggal 2 ya, tanggal 2 misal. Beliau masuknya agak siang, misalkan jam 8 lebih 15 menit misalkan gini. Kemudian simpan. Ini kan masuk. Oh, sebentar ini ya. Bapak Yosa nih ya. Nah, sekarang kita pulangnya. Pulangnya berarti Bapak Yosa statusnya pulang. Misalkan tanggal 2. Beliau pulangnya misalkan agak cepat karena ada panggilan gitu ya, ada keperluan misalkan, berarti harusnya jam 3 beliau pulang jam 1 misalkan, atau jam setengah 2 misalkan gini, jam 30 misal, kemudian simpan. Nah begitu ya. Nah, kita cek lagi di laporannya, ini kan belum tampil karena belum kita klik tombol proses gitu ya. Kita kembalikan lagi misalkan ini gitu ya, pastiin kemudian proses, maka akan tampil nih ya. Demikian seterusnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.